Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Gandhi di channel YouTube Istana Hukum. Saat ini saya ingin membahas tentang oligarki. Apa itu oligarki? Secara definisi, oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit dari masyarakat. Jadi, dalam sebuah masyarakat di suatu negara ada sekelompok elit atau orang kaya, terus mereka menguasai pemerintahan. Jadi ketika ada pemerintahan yang prosesnya melalui pemilu, mereka coba kuasai itu. Nah, bila saya analisis secara SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Bila kita melihat dari sisi strength atau kekuatan para oligark ini atau oligarki ini terletak pada mereka banyak uang, sudah pasti. Mereka banyak uang, mereka banyak relasi dan jaringan. Satu, kalau lihat dari sisi kelemahannya, kelemahan mereka itu mereka merugikan negara. Jadi hati masyarakat bisa tergugah misalnya untuk melawan oligark ini terletak pada isu bahwa mereka ini merugikan negara. Terus opportunity atau offer yang kita bisa dengan peluang mereka bisa berkembang, kaum oligark ini bisa berkembang dan besar, itu terletak pada rakyat mudah sekali diprovokasi atau rakyat selalu memikirkan pemilihan politik ketika mereka ngasih duit itu, ngasih uang dengan maraknya money politik akhirnya. Terus apa ancaman bagi oligark ini? Ancaman mereka itu ketika ada gerakan masyarakat yang menginginkan kesetaraan atau menginginkan kebebasan. Contoh misalnya gerakan buruh, terus gerakan petani, atau gerakan seperti bisa jadi gerakan lingkungan hidup, gerakan cinta demokrasi, atau gerakan anti korupsi, gerakan anti suap, gitu tuh, anti kolusi dan nepotisme. Gerakan-gerakan seperti ini yang mereka takuti atau ancaman bagi mereka kaum oligark. Nah, terus kalau kata Jeffrey Winter menjelaskan bahwa kita masuk ke negara Indonesia, Jeffrey Winter mengatakan begini, Indonesia adalah negara demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang oligark gitu. Artinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk kaum oligark, bukan untuk kesemua rakyat. Bukan untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya untuk kaum elit saja yang menguasai gitu, atau untuk para penguasa yang sudah dipegang oleh kaum oligarki. Nah, terus kalau kata Faisal Basri, kaum oligarki di Indonesia atau kaum elit orang kaya di Indonesia, 1% orang kaya di Indonesia menguasai 40% kekayaan nasional. Jadi 1% doang itu orang kaya di Indonesia, kaum oligark itu, mereka menguasai 44% kekayaan nasional. Kita pikirkan, itu artinya tidak ada keseimbangan, bahkan sampai ada gap yang besar antara orang yang kaya banget dengan orang yang miskin gitu. Kaum kaya, kaum oligark dengan kaum miskin ini
sangat punya jarak yang jauh, itu maksud saya. Nah, kalau terus kita terusin lagi, kata Faisal Basri juga 10% orang kaya di Indonesia itu menguasai 74% kekayaan nasional. Ini angka yang fantastis, maksud saya. Ketidakmerataan ekonomi atau ketidakmerataan kekayaan di Indonesia itu sangat kuat. Nah, sebagai masyarakat, gitu, saya merasa ini sesuatu masalah yang besar yang harus kita lawan, yang harus kita basmi gitu. Nah, apa yang dikuasai, apa kepentingan dari kaum oligarki ini? Kaum oligarki ini, termasuk di Indonesia juga, pertama mereka ingin mengamankan harta kekayaan mereka yang sudah ada. Kedua, mereka ingin memuluskan bisnis mereka. Karena Indonesia kekayaan alam, sumber daya alamnya banyak, maka lebih kepada bisnis-bisnis di sumber daya alam kayak batu bara, minyak bumi, bisa juga kebun kelapa sawit atau perkebunan, pertanian. Mereka sudah mengencangkan itu gitu. Bisa juga di wilayah kesehatan. Kalau di Amerika itu kesehatan dan persenjataan kalau nggak salah. Kalau Indonesia itu lebih seringnya saya lihat di batu bara. Batu bara itu luar biasa. Nah, kaum oligark ini cara kerja mereka begini. Ini menurut pendapat saya ya. Bisa jadi ke orang-orang yang lain. Cara kerjanya begini. Oligarki terus mereka mencoba menguasai kekuasaan karena sistem kita demokrasi yang harus ada pemilu. Nah, di pemilu itu yang bertarung ada pencalonan presiden, tapi ada juga yang legislatif. Kalau pencalonan presiden biasanya mereka membiayai politik salah satu presiden, bisa kedua presiden, atau banyak calon presiden yang mereka anggap bisa menang, mereka coba biayai. Kalau untuk legislatif, karena legislatif ini mereka membiayai partai politik. Jadi ketika pemilu nanti, ya anggota DPR yang melalui partai politik misalnya atau presiden, ketika mereka menginginkan misal saya ingin usaha batu bara pajaknya diringankan, mereka meminta kepada anggota DPR yang mereka sudah pegang, coba bikin aturan supaya pajak batu bara kecil. Misal karena presiden misalnya sudah dikuasai juga oleh kaum oligark, dia pesan presidennya, Pak Presiden, bikin sih peraturan yang bisa memuluskan usaha kami, atau bisa memperkecil pajaknya supaya kami tidak kesulitan, atau bikin regulasi supaya kami lebih bisa masuk ke sektor sumber daya alam di Indonesia. Itu yang mereka lakukan. Nah, bagaimana untuk mengkeruh pemikiran di masyarakat bawah? Coba mereka menguasai media. Jadi media-media yang tahapnya nasional itu rata-rata punya mereka. Misalnya mereka coba bangun isu, bangun narasi-narasi yang memang sebenarnya untuk pengalihan isu doang. Makanya disebut di Indonesia itu banyak banget katanya pengalihan isu dan segala macam. Mungkin itu peran oligarki. Nah, bagaimana cara kita sebagai masyarakat yang cinta demokrasi, cinta yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa
dari rakyat, oleh rakyat, dan benar-benar untuk rakyat gitu, bukan untuk kepentingan kaum oligark. Saya sudah sedikit menganalisis SWOT yang saya pegang, yang sudah saya tulis. Kekuatan kita, masyarakat Indonesia itu masih menjadi bangsa yang memiliki jiwa gotong royong, jiwa kebersamaan. Saya cinta Indonesia. Nah, jiwa ini harus dibangkitkan, baik oleh satu tokoh atau baik melalui gerakan-gerakan cinta Indonesia, cinta NKRI, dengan benar-benar cinta NKRI ya, maksudnya yang benar-benar bahwa bagaimana membangkitkan Indonesia untuk keluar dari genggaman oligarki misalnya. Terus apa kekurangannya? Itu kekuatan tadi, strength-nya, kelemahannya itu kekurangannya atau weakness, yaitu pertama, kadang kita membangun gerakan ini butuh biaya, yaitu kita kekurangan biaya. Kalau dulu tuh Mahatma Gandhi di India, dia melalui sumbangsi masyarakat untuk melawan jajahan Inggris waktu itu. Nah, kalau kita Indonesia sebenarnya bisa saja masyarakat patung dengan jiwa gotong royongnya, misalnya patungan untuk menutupi ini. Di sisi lain juga tingkat kecerdasan masyarakat Indonesia itu masih masih rendah gitu, terlihat dari tingkat literasinya kita juga masih rendah. Akhirnya sangat mudah diprovokasi, sangat mudah sekali termakan isu-isu yang memang sebenarnya itu hanya pengalian isu, misalnya begitu. Terus apa peluangnya? Peluang kita yaitu adanya pemilu. Itu peluang kita itu di pemilu. Bagaimana kita coba untuk membangkitkan gairah masyarakat di pemilu? Kita pilih pemimpin yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus di Indonesia, kalau kata saya lupa kata siapa, caranya begini, coba kita perkecil di parlemen threshold, presiden threshold, supaya ada calon independen yang dinaikin oleh rakyat untuk menang. Kalau adanya presiden threshold itu ternyata sudah disetting oleh kaum oligark untuk menentukan siapa nih sosok-sosok yang dimunculkan. Tapi kalau seandainya presiden threshold itu di angka 0, maka mereka akan kesulitan membaca siapa yang akan dinaikkan oleh masyarakat. Terus ancamannya ketika kita menggalangkan gerakan-gerakan massa seperti gerakan-gerakan untuk melawan oligark, itu sudah pasti sering terjadi di Indonesia, yaitu diintimidasi, dibunuh, diculik, dibunuh gitu, bahkan dengan cara yang sadis, atau bahkan sampai kita nggak tahu gitu, seperti banyak kasus di Indonesia yang dibunuh kan. Tapi tetap aja aktor intelektualnya mah nggak ketangkep gitu, yang ketangkep ya suruhan-suruhan kecilnya aja itu. Nah, saya sebagai mahasiswa hukum yang mendirikan Istana Hukum mencoba untuk menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimungkinkan itu untuk kepentingan kaum oligark. Saya coba analisis, insya Allah kami dan teman-teman di Istana Hukum akan menghantarkan narasi-narasi ke masyarakat supaya lebih sadar tentang hukum di Indonesia, agar hukum di Indonesia benar-benar tercipta untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang.
uh, banyak sekali kejadian-kejadian di saat ini. Peraturan perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa ya, seperti tidak pro kepada rakyat. Bahkan Profesor Mahfud MD pun menyatakan bahwa banyak di Indonesia itu pasal-pasal pesanan atau undang-undang pesanan kaum oligark untuk memuluskan bisnis mereka, untuk mempertahankan kekayaan mereka di negara Republik Indonesia. Saya ingin kita semua, kita semua galangkan kekuatan, bangun jiwa, sadarkan diri bahwa kita cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan melawan kaum oligark. Karena saya yakin dengan perjuangan bersama, karena memang mereka menjajah secara tidak langsung, walaupun memang tidak melalui perang, tapi melalui kecerdasan, pemikiran, bahkan undang-undang. Maka kita masyarakat Indonesia harus cerdas untuk melawan mereka supaya ada keseimbangan, bahkan sampai kaum oligark itu bisa tumbang di negara Indonesia. Terima kasih dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.